أرى شمسي يراودها الكسوف ويلعب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kita kali ini dalam pelajaran tema ya, dalam pelajaran tema 1. Insya Allah anak-anak ustazah kita akan memasuki tema 2. Tapi insya Allah tema 2 kita masuknya hari ini ya. Kita masuknya mungkin di hari Selasa ya, mungkin di hari Selasa kita masuk ke tema 2. Jadi 2 hari ini kita akan membahas atau merangkum di pelajaran tema 1 dulu. Karena apa? Karena dengan kita murojaah atau kita mengulang pelajaran di tema 1 dulu, itu nanti akan memudahkan kita untuk nanti masuk kepada tema 2 ya. Nah, jadi di tema 1 kita rampungin dulu, kita review dulu tentang pelajarannya ya. Oke, jadi di tema 1 ini Ustazah akan kembali membahas tentang pelajaran IPA ya, tentang pelajaran IPA di halaman 171, yaitu macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia ya. Nah, di sini Ustazah akan jelaskan secara umum ya. Jadi kalau di buku itu hanya ada hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher dan tetanus. Nanti di dalam video ini Ustazah akan menambahkan lagi beberapa penyakit atau macam-macam kelainan gangguan otot manusia. Nah, jadi kita langsung masuk saja. Di sini yang pertama adalah ada hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar ya, kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu secara berlebihan dan otot menjadi besar dan lebih kuat. Nah, itu dia disebut hipertrofi otot. Kemudian masuk kepada atrofi otot, yaitu terjadinya penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Jadi kalau hipertrofi otot tadi otot menjadi besar dan lebih kuat, kalau atrofi otot yaitu otot tadi menjadi kecil, penurunan fungsi dan otot pun mengecil karena kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Ya. Kemudian ada namanya distrofi otot. Distrofi otot yaitu penyakit kronis yang terjadi sejak anak-anak karena faktor bawaan. Nah, ini faktor bawaan memang udah ada sejak kecil. Nah, jadi penyakit kronis yang terjadi sejak anak-anak karena faktor bawaan itu disebut distrofi otot. Kemudian ada namanya hernia abdominalis. Nah, apa itu hernia abdominalis? Yaitu sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Nah, itu dia. Dan anak ustazah pasti dengar ada juga namanya penyakit hernia. Nah, ini dia, tapi di sini namanya hernia abdominalis, yaitu sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kaku leher, yaitu karena adanya peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah. Biasanya ini terjadi mungkin salah gerak atau ketika bangun tidur salah memposisikan kepala gitu kan. Nah, nanti itu bisa terjadi namanya cedera kaku leher, yaitu peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah. Nah, kemudian ada juga namanya kram. Nah, kram ini biasanya kalau semua orang pasti pernah merasakan kram ya. Nah, apa itu kram? Kapan terjadinya? Kenapa bisa terjadi? Kram itu terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus sehingga otot mengejang. Biasanya kalau udah kram itu otot kita tuh menjadi tegang gitu ya, mengejang, tegang, keras. Nah, seperti itu kalau udah terjadi kram.
Nah, kemudian ada namanya lagi terkilir. Nah, kalau terkilir ini juga kita mungkin pernah mengalami, disebabkan apa? Disebabkan oleh kerja otot antagonis sehingga menyebabkan gerakan yang kacau. Kemudian ada namanya lagi sakit pinggang. Nah, ini sakit pinggang biasanya kalau orang udah berumur gitu ya. Nah, sakit pinggang disebabkan oleh perubahan kedudukan tulang pinggang ya. Entah salah duduk terlalu lama begitu kan. Nah, itu bisa menyebabkan sakit pinggang. Kemudian ada lagi nih namanya polio. Apa itu polio? Polio yaitu kondisi mengecilnya otot karena infeksi virus. Nah, ingat, polio ini mengecilnya otot. Jadi otot itu mengecil karena infeksi virus. Beda dengan atrofi tadi. Kalau atrofi tadi penurunan fungsi otot dan ototnya mengecil karena kehilangan kemampuan. Sedangkan kalau polio itu ototnya juga mengecil tapi disebabkan oleh virus. Nah, itu dinamakan virus polio. Jadi jelas ya, jelas beda antara atrofi dengan polio. Yang terakhir yaitu tetanus. Apa itu tetanus? Tetanus menyebabkan otot menjadi tegang secara terus-menerus karena infeksi bakteri tetanus. Jadi tetanus itu menyebabkan otot menjadi tegang secara terus-menerus karena infeksi bakteri. Jadi bakteri yang menyebabkan otot tadi menjadi tegang ya. Nah, itu kira-kira pembahasan review ulang kita tentang macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia dalam pelajaran IPA. Baiklah, untuk itu apa tugas anak ustazah hari ini? Tugas anak ustazah adalah menyimak setiap pemaparan yang ustazah sampaikan di dalam video tentang macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia tadi. Nah, dan ini kan ustazah sertakan gambarnya. Jadi ustazah harapkan anak-anak ustazah memperhatikan gambarnya, memperhatikan betul-betul mana itu yang dinamakan hipertrofi, atrofi, kaku leher, tetanus, kemudian dan yang lain-lain yang sudah ustazah sebutkan. Oke, nah itu saja dari ustazah. Jadi ustazah ingin anak ustazah nanti silahkan menarik kesimpulan-kesimpulan penting di dalam video ini. Jadi menarik kesimpulan penting di dalam video ya, menarik kesimpulan penting dalam video, dan anak ustazah boleh mencatatnya di buku tulis ya, kesimpulan pentingnya mencatat di buku tulis. Secara singkat juga tidak apa-apa. Nah, nanti difotokan dan dikirimkan ke ustazah. Oke, itu saja. Jangan lupa kirimkannya ke ustazah secara japri ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.